untuk masuk ke Gaza ya, untuk masuk ke Gaza, sekelilingnya itu memang sudah diblok, itulah namanya blockade. Diblok sudah, jadi susah untuk masuk ke Gaza. Tapi hari itu bantuan daripada Indonesia tuh terus menerus masuk ya. Ini keberaniannya. Aku sebagai orang Malaysia, aku nampak orang punya keberanian. Ini yang aku respect lah. Dan sebab untuk masuk ke sana tuh, untuk antar bantuan di Palestina tuh punya susah tuh guys, punya susah. Tapi hari itu sampai juga, alhamdulillah. Gila guys ya. Woi, persiapan semua sudah kau-kau nih ya. Ini tinggal tunggu ada cakap oke, perdamaian masuk, boom, Indonesia langsung antar. Ini persiapan orang sudah siap ya guys ya. Darat, udara, laut. Kalau macam tentang keberanian tuh, janganlah. Memang sudah ternyata sudah terbukti, tidak perlu diceritakan lagi kalau soal keberanian tuh. Itu tak payah kita cerita tentang keberanian orang Indonesia, sebab apa kau cakap pun sudah kau tahu. Memang orang punya nyali tuh. Tengok daripada kemerdekaan orang, sejarah-sejarah orang pun hebat-hebat semua. Hey, what's up guys, welcome back to my channel again, and Comment React. Boom. Oke guys, dunia gempar dari Jakarta. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sesuatu yang tidak pernah dijangka oleh dunia barat. Dalam sidang antarabangsa, beliau dengan lantang menyatakan bahwa Indonesia siap menghantar 20.000 pasukan perdamaian ke Palestina. Kata Prabowo, kalau dunia perlukan kedamaian, biar Indonesia yang turun tangan. Ucapan itu bukan sekadar janji politik, tapi pesan tegas dari seorang mantan jenderal yang tahu arti perjuangan dan pengorbanan. Di saat banyak negara memilih diam, Indonesia tampil ke depan dengan keberanian luar biasa. Dunia Arab bersorak, rakyat Palestina menitiskan air mata haru, dan sisi lain, laporan menyebut pihak Israel mulai panik. Mereka tahu kekuatan TNI bukan sekadar angka, tapi simbol semangat 270 juta rakyat yang tidak gentar membela kemanusiaan. Dari udara, laut hingga darat, pasukan Garuda siap siaga. Nama Indonesia kini bergema di forum antarabangsa sebagai penjaga kedamaian, bukan penjajah. Jadi tanpa perlu kita buang masa, kita akan masuk terus ke dalam video tersebut. Stay tune. Ada suatu kekhawatiran, ada ancaman dari bawah. Ancaman? Kita ini kan masuk ke sana memang selalu dalam ancaman. Artinya gini, ini terbukti pada saat teman-teman kita yang dari Jerman yang melaksanakan airdrop. Ada di situ namanya defense system dalam pesawat tersebut. Ada defense system, kita juga ada defense system, dan defense system itu diaktifkan oleh mereka secara otomatis. Artinya otomatis itu akan bereaksi kalau ada sebuah ancaman. Kan gitu, ada ancaman. Nah, pada saat itu memang mereka masuk drop dan defense system itu aktif. Artinya apa? Ada ancaman dari bawah. Kita masih dalam situasi masuk daerah konflik yang notabene memang kita bukan pesawat tempur. Artinya kita tidak punya untuk membalas, tidak. Artinya kita cuma pesawat transport. Apapun yang terjadi ya bisa aja terjadi. Iyalah. Satu hal yang mereka dari Jordan Air Force itu sampaikan, kamu tidak boleh terjun menerjunkan barang ini di bawah 2000 feet. 2000 feet kan tinggi Mbak, lumayan. Kalau kita biasanya normalnya kan 1000 feet. 300 meter. 300 meter itu dalam jarak tembak laras panjang. Nah, kita justru di atasnya 2000 feet. Kita kan 900 meter. Tapi kan itu bukan masih dalam radiusnya jarak tembak senjata yang lain kan gitu. Tapi ya wawalam lah, alhamdulillah semua karena kita niatannya tulus. Ya, dipermudahkan. Berjalan lancar. Alhamdulillah sesuai dengan target yang diberikan kepada kami. Tapi ini serius, ini betul ya apa yang siapa nih? Ini jenderal kah? Jenderal kah apa nih? Aku udah tahu kolonel kah pangkatnya, sebab tidak nampak betul pangkatnya. Tapi apapun yang dia buat nih adalah memang berani ya. Aku akui memang berani ya, sebab untuk masuk ke Gaza ya, untuk masuk ke Gaza, sekelilingnya itu memang sudah diblok, itulah namanya blockade. Diblok sudah, jadi susah untuk masuk ke Gaza. Tapi hari itu bantuan daripada Indonesia tuh terus menerus masuk ya. Ini keberaniannya nih. Aku sebagai orang Malaysia, aku nampak orang punya keberanian nih. Tentara Indonesia nih masuk ke udara Gaza tuh, di bagian udaranya tuh. Aku bilang berani guys ya, sebab yalah mungkin dengan niat yang tulus, niat yang suci, datang untuk membantu. Jadi ya Allah permudahkan segala urusan lah kan, sebab niat tu betul. Kalau niat tu salah mungkin akan terjadi lah, tapi alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Ini yang aku respect lah. Dan sebab untuk masuk ke sana tuh, untuk antar bantuan di Palestina tuh punya susah tuh guys, punya susah. Tapi hari itu sampai juga, alhamdulillah. Dan kami sendiri juga memberikan target selama beberapa hari itu kan ada 17,
45 dan 80 terakhir yang harus di drop ini kan. Alhamdulillah semua kelewat. Saya optimis waktu itu mungkin karena 2 hari tidak terlaksana, akhirnya ya tidak sampai 100 sih, tapi alhamdulillah 91,4 sudah sesuatu yang biasa. Banyak lah ya. Respect guys, respect. Menurut kami kalau memang kemudian TNI minta TNI bersiap, Prabowo siap kirim 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza. Mari kita dengar. terjadi kesepakatan yang konstruktif, ya, tidak menutup kemungkinan arahnya akan ke sana. Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan hal tersebut bahwa kalau memang kemudian tercapai kesepakatan ke arah yang baik dalam artian terjadi perdamaian, dan kemudian salah satu konsekuensinya adalah kita Indonesia diminta untuk ikut serta membantu mengirimkan pasukan perdamaian. Nah, tadi juga dibahas dan diminta kepada tadi alhamdulillah yang hadir adalah Wakil Panglima TNI untuk juga mulai mempersiapkan diri. Manakala dibutuhkan kita sudah siap. Jadi bermakna sekarang nih TNI memang sudah siapkanlah 20.000 pasukan tuh untuk dikirim ke Palestina untuk misi perdamaian. Nah, ini adalah salah satu gerakannya selepas Presiden Prabowo Subianto, Presiden Indonesia tuh membuat speech di depan pemimpin dunia semua di markas besar PBB di New York. Aku nampak perubahan orang semua kan, nampak perubahannya. Maksudku untuk pemimpin-pemimpin dunia itulah, macam semua orang nampak nyatanya bagaimana Palestina tuh ditindas daripada zaman dahulu sampailah ke zaman sekarang. Macam speech Presiden Prabowo tuh dia membuka minda para pemimpin dunia yang ada di sana tuh. Sampai kan sekarang Indonesia menjadi baris terhadapan apabila nanti kalau perdamaian ini ingin dicapai, maka 20.000 pasukan tuh akan dihantar ke Palestina. Mantap ya. Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman room kit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan ini memang keberangkatan siap sedia sudah nih. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan room kit lab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Rumah sakit lapangan kami ada 3 unit. Kalau di Rumah sakit lapangan maksudnya? Rumah sakit lapangan. Rumah sakit yang di dalam kereta kan? Maksudnya di dalam mobil kan? Gitu gak guys? pakai 1 unit saya pikir tidak ada masalah. Itu memerlukan sekitar 300 personil, 298 personil untuk gelar satu rumah sakit. Jadi kami siap untuk mendukung pelaksanaan dukungan untuk Gaza. Terima kasih. Untuk Angkatan Laut, Angkatan secara Laut umum siap, dan 2 KRI, kapal rumah sakit. Gila guys ya. Woi, persiapan semua sudah kau-kau nih ya. Ini tinggal tunggu ada cakap oke, perdamaian masuk, boom, Indonesia langsung antar. Ini persiapan orang sudah siap ya guys ya. Darat, udara, laut. Oh lama. Ini memang sudah siap sedia guys. Dr. Wahidin maupun Dr. Rajiman akan kita siapkan. Kondisi saat ini Gila. juga masih dalam kondisi siap. Berikut Ini baru dia. bot nanti juga akan kita siapkan, dan kru termasuk mungkin rumah sakit lapangan dari marinir juga bisa kita bawa sekalian. Demikian, terima kasih. Kami dari Angkatan Udara, seperti yang tadi disampaikan dari Gila. kesehatan lapangan juga kami siapkan. Kemudian kami juga Woi, merinding aku, boy. pesawat terbang apabila dibutuhkan sewaktu-waktu untuk mengirim pasukan. Kami menyiapkan 5 pesawat Hercules ke tipe J 130J yang baru, memang kesiapan 4, 1 reserve. Kemudian termasuk Boeing 737 Gila seri banyak 400. yang mau diantar di sana. Beberapa kelebihan kekurangan apabila menggunakan Hercules yang baru tipe J dengan Hercules yang lama, lebih efektif menggunakan yang baru. Kemudian Boeing 737 juga demikian, bisa mengangkut 124 personil dan alternate
tujuan yang kita gunakan sementara diplot di El Aris, Mesir. Mesir. Kita juga sudah pernah melaksanakan pengiriman bantuan di sana. Terkait dengan helikopter yang digunakan tadi sudah dijelaskan oleh Panglima TNI, kita menyiapkan helikopter Dolphin yang juga sekarang digunakan oleh Basarnas. Demikian Ketua yang bisa kami jelaskan. Terima kasih. Wih, ngeri guys ya. Ini betul-betul persiapan yang cukup-cukup matang sudah, yang persiapan yang sudah cukup-cukup siap sudah. Tinggal masuk, Presiden Indonesia cakap, Presiden Prabowo cakap, oke, gas, hantar terus di sana. Semua pergi nih, daripada tentara daratnya, tentara udara, tentara laut. Kalau kamu tengok tadi itu, aku nggak tahu orang itu siapa. Mungkin jenderal kah, para jenderal kah kan? Yalah, dia punya macam ketua-ketua kan. Sudah mengumumkan dorong punya alutsista yang sudah siap untuk diantar ke Palestina untuk memberikan bantuan. Gila guys. Ngeri. Gila, bayangkan tuh berapa ramai nanti tuh yang datang. Bukan berapa ramai, berapa banyak tuh alutsista yang akan ke sana. Dari lautnya, udara, daratnya. Gila, full boy. Terlah datang jauh. Indonesia bersedia menghantar lebih 20,000 anggota bagi menyokong usaha keamanan di Gaza dan zona konflik lain di seluruh dunia. Presiden Prabowo Subianto membuat kenyataan itu ketika menyampaikan ucapan sulungnya di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNG ke-40 di New York pada Selasa. Yang menegaskan Jakarta bukan sahaja bersedia menghantar pasukan tentera, malah turut menawarkan sumbangan kewangan kepada misi keamanan PBB. Menurutnya, keselamatan dan keamanan global tidak boleh dipertahankan dengan kata-kata semata-mata. Sebaliknya perlu diterjemahkan melalui tindakan yang konkret. Prabowo turut memberi amaran bahawa dunia kini berdepan dengan era konflik, ketidakadilan dan ketidaktentuan yang semakin mendalam. Beliau menegaskan PBB perlu kekal sebagai tonggak keamanan dan keadilan sejagat. Betul lah. Habis baru-baru tu kan yang Presiden Prabowo berucap di PBB tu. Sebenarnya kalau kamu nampak dia punya ucapan tu memang ada sindiran halus lah untuk kasih terasa lah orang-orang yang tidak adil ni kan. Sebab kenapa PBB ni ditubuhkan? Disebabkan kalau ada konflik-konflik yang cukup memang tak boleh sudah dihandle, dorang patutnya turun. PBB ni Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi maksudnya di situ dorang tu ibarat satu keadilan lah. Tapi kalau kita nampak dari zaman dulu lagi, selama Palestina ditindas, PBB macam diam-diam macam sudah dia tengok orang perang sana banyak sudah kena bom, dorang macam mana aku tahu, bukan aku tahu tuh. Begitu. Selepas yang Presiden Prabowo tu sound PBB sama pemimpin dunia yang lain, langsung semua dengar cakap. Justru perlu diperkukuhkan bagi menghadapi cabaran global termasuk peperangan, krisis kemanusiaan dan ketidaksamaan ekonomi. Media Israel kembali menyorot Indonesia, kali ini soal rencana mengirim pasukan perdamaian ke jalur Gaza. Hal itu dituliskan dalam media The Times of Israel pada It's unclear whether any of those countries have actually agreed to send troops. Indonesia is the only country to date has publicly offered to do so, saying it can send 2,000 soldiers to Gaza while specifying that it will be under UN mandate media peacekeeping mission, something that The Times of Israel pada Kamis 16 Oktober. Artikel itu diberi judul "Penasihat Senior Trump mengatakan banyak negara menawarkan diri bergabung dengan pasukan keamanan Gaza." Dalam pemberitaannya, media tersebut menyoroti salah satu negara yang berencana mengirim pasukan perdamaian ke Gaza adalah Indonesia. Hal itu pun disampaikan oleh seorang penasihat senior Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dilaporkan Indonesia telah menawarkan untuk berkontribusi pada pasukan stabilisasi internasional. Rencananya pasukan Tapi kalau kita tengok pun sejarah-sejarah daripada sejarah kemerdekaan Indonesia pun, kalau kita nampak memang orang mempunyai kalau macam tentang keberanian tu, janganlah, memang sudah ternyata sudah terbukti tidak perlu diceritakan lagi kalau soal keberanian tu. Itu tak payah kita cerita tentang keberanian orang Indonesia, sebab dapat kau cakap pun sudah kau tahu, memang orang punya nyali tu. Tengok daripada kemerdekaan orang, sejarah-sejarah orang pun hebat-hebat semua. Ini lagi nih selepas PBB, selepas Presiden Prabowo berucap di PBB ni lah, semua orang pun, semua di dunia ni pun macam ikut terbangun, macam ingin membantu jugalah. Sebab mungkin
pemimpin-pemimpin lain tidak berani bersuara kan tentang perkara ini. Ya, kita tahulah Trump kan presiden Amerika tuh paham lah kan. Nah, jadi apabila ada satu orang macam presiden Indonesia ini, Presiden Prabowo berani karena kebenaran, semua orang ikut. Nah, sebenarnya pemimpin-pemimpin dunia itu pun mungkin orang tunggu orang yang berani bercakap, orang yang berani bersuara tentang apa yang tengah terjadi. Cuma orang takut. Tapi apabila Presiden Indonesia nih berucap di PBB, semua terus ikut, guys ya. Itu untuk mengamankan Gaza selama masa transisi pasca perang. The Times of Israel juga mengutip pernyataan penasihat Trump soal Indonesia menjadi negara muslim yang berbeda. Hal itu terkait keputusannya mengirim pasukan ke jalur Gaza. Lebih lanjut, The Times of Israel menuliskan Indonesia secara terbuka menyatakan dapat mengirim 20.000 pasukan. Pengiriman pasukan itu dilakukan di bawah misi penjaga perdamaian yang diamanatkan PBB. Sementara Amerika Serikat kembali menanyakan kesiapan Indonesia mengirim pasukan ke Gaza saat bertemu Prabowo Subianto di Tapi kan kalau untuk persediaan lah, aku takut Cak kan kalau ini kita tidak minta-minta lah apa yang berlaku. Cuma ya kalau kita nih kan sentiasa kena ada persiapan, persediaan kan. Tiba-tiba kalau sudah Indonesia sudah datang sana, tiba-tiba Israel itu serang lagi. Ini akan jadi efek besar global ya. Terus ini jadi confirm akan efek global nih. Tapi aku rasa ada orang nggak berani serang lah. Sebab seandainya ada orang serang pasukan perdamaian Indonesia nanti di sana, habis Israel. TNI memastikan kesiapannya untuk dikirimkan ke Gaza, Palestina. Hal itu terjadi setelah terjadinya kesepakatan antara Hamas dan Israel, yang dimana mereka melakukan gencatan senjata. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Freddy Ardian. Tapi kan jujur aku cakap ya, aku nih kan susah mau percaya gencatan senjata yang dibuat oleh rejim Zionis tuh. Aku nggak tahu lah kenapa. Sebab kalau aku nampak sejarah-sejarah dari dulu kan, asal ada gencatan senjata kan, mesti itu rejim Zionis duluan yang serang. Alasan teroris. Orang sudah aman-aman di tempat tuh. Oke, kau gencatan senjata, tarik balik semua tentara-tentara tuh, oke. Yang Palestina balik ke Palestina, Israel balik ke Israel, oke. Itu gencatan senjata namanya. Jadi, oke, ada pembangunan di sana, ada pembangunan di sini, aman-aman lah, itu namanya gencatan senjata. Tapi ini gencatan senjata yang dibuat oleh Israel pula. Orang sudah balik di sana, dia hantam roket lagi gitu. Sehari kemudian chat tuh. Paling lama pun gencatan senjata hari itu guys. Berapa ya? Seminggu lebih ke 2 minggu. Itu paling lama. Selalunya sehari kemudian bom sudah. Dorong punya pemikiran tuh. Yansa mengatakan bahwa pasukan Garuda siap menunggu komando dari Presiden Republik Indonesia ini atas mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk digerakkan ke Gaza, Palestina. Menurut dia, TNI bersama Polri dan sejumlah kementerian sudah melaksanakan rapat koordinasi untuk kesiapan pengarahan pasukan perdamaian. Dan ketika PBB mensetujuinya, pasukan Garuda siap diberangkatkan ke Gaza, Palestina. Dan semoga pasukan Garuda ini selamat sampai tujuan. Amin. Aku rasa tidak lama lagi guys ya, sebab kalau lelang tunggu persetujuan PBB, jadi mungkin tidak lama lagi lah akan dihantar. Sebab tadi kalau kita lihat video di belakang-belakang tuh persiapan sudah siap semua. Ini mungkin dalam masa beberapa hari lagi, beberapa minggu lagi ini boleh jadi cepat atau lambat ya. Persiapan sudah dilakukan kan. Indonesia yang langsung berurusan sama Palestina, mereka bertanya gimana kesiapan Indonesia. Kami katakan kami siap. Kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap. Siap sudah. Awal-awal sudah tadi jenderal pun sudah kasih tahu siap persiapan. Why my country matters. Alright. Kenapa negara saya itu harus diperhitungkan. Bahkan kemarin juga this is yang disebut, ya ini agak politically incorrect ya. Kemarin kan Presiden Trump juga menganggap bahwa pemimpin-pemimpin yang bersama beliau kemarin ikut menyaksikan penandatanganan itu adalah pemimpin-pemimpin yang berasal dari negara yang rich and powerful. Berarti kan kalau kita ada di sana termasuk either one, ya kan? Either rich or which powerful. Which one do you think? Yang the rich or the powerful? Ya, juga tahu lah kan kita negara yang sangat kaya. Kita siap untuk mengirimkan pasukan, tadi jumlahnya sampai 20.000 seperti yang disampaikan Presiden. Kemarin yang menyampaikan kesiapan kita untuk bisa mendukung upaya tersebut.
Indonesia diplomasinya itu semakin Indonesia hadir sebagai negara yang lebih disegani. Betul. Itu tadi yang rich dan powerful, dimana dengan wealth dan power kita bisa berbuat lebih banyak lagi untuk kesejahteraan manusia. Kalau kita lihat di sini kan, kalau kita lihat kebelakangan nih, media-media dunia semua siarkan tentang Indonesia. Kalau kamu perasan guys, lah, media-media dunia semua siarkan tentang Indonesia, tentang keberanian Indonesia, tentang tentara-tentara yang akan dikirimkan, semua menyoroti tentang apa yang Indonesia buat. Selepas yang di PBB itu, semua orang menyoroti, macam semua nampak, si Reza, semua orang mau ambil tahu yang apa yang akan Indonesia lepas dilakukan untuk Palestina ya, apa yang mereka akan buat ya, askar-askar tuh mereka akan hantar kayak, macam semua ada pertanyaan kan. Kalau kamu perasan lah, baru-baru yang Eric Trump dengan Don JR tuh, itu pun jadi sorotan dunia. Kalau kamu perasan guys ya, ini sekarang bermakna Indonesia semakin dipandang di mata dunia, semakin disegani, sebab ucapan-ucapan Presiden Prabowo tuh guys ya. Dan apa yang menjadi cita-cita kita untuk menciptakan perdamaian yang strong or powerful. Lebih bagus lagi kalau kita punya dua-duanya. Betul. So I just heard President Prabowo from Indonesia speaking at the United Nations Assembly, General Assembly. And I got goosebumps because I've been trying to hear some sense out of some people in country, like because United States is not having sense at all. So I lost that faith in expecting governments to take the lead on, responding to crisis and humanitarian needs or abuses from other countries, stuff like that, like the situation is happening in Gaza. So I was very happy about this announcement. Makanya dia nih, si Felix namanya, Felix, dia setuju lah, tapi dia agak kecewa lah dengan Amerika Syarikat. Sepatutnya kan yang menyuarakan tentang perkara ini USA. Sebab kita tahu USA adalah salah satu negara yang, kalau kita nampak daripada sudut negara dorang, satu, negara yang kaya raya, modern, maju. Kedua, negara yang super powerful di dalam ketenteraan. Mau tidak kira alutsista dorang ke, tentera dorang, skill perang dorang. Patutnya USA yang bersuara, tapi ini Indonesia pula yang bersuara. Jadi bule ini agak kecewa lah dengan USA. Patutnya USA yang patut bersuara di New York hari itu. Presiden Prabowo Subianto of Indonesia, the largest Muslim majority country, spoke at the United Nations on the necessity of ensuring security for Israel to achieve real peace and ended his speech with the word shalom. God bless this president. Daripada si Loy Al-Sharif, dia bilang Presiden Prabowo Subianto, Presiden Indonesia, adalah salah satu negara Muslim majority terbesar di dunia yang berani bercakap di United Nations ini, di PBB, tentang ensuring security for Israel. Maksudnya untuk mencapai perdamaian lah, gitu guys ya. Tapi kalau kita nampak sini emang semua sudah setuju, sudah sepakat lah, sebab sudah sign surat tuh di Mesir sana. Oke, jadi sudut pandangan aku sendiri pula, sekarang kalau kita lihat daripada segi persiapan untuk TNI ataupun TNI untuk dihantar ke Palestina, semua kalau kita nampak general-general tadi semua tuh sudah persiapkan. Daripada segi manpower maksudnya orang daripada segi manpower, alutsista, persiapan obat-obatan, ada yang kita nampak tadi rumah sakit lapangan. Aku tak faham tuh rumah sakit lapangan apa, nanti kamu komen di bawah. Rumah sakit lapangan banyaklah sudah ada orang siap sediakan. Jadi ini sebenarnya kan tunggu arahan daripada Presiden Prabowo untuk antar
Tapi kena dapat kelulusan dari PBB dulu lah. Sebab kalau sudah ada kelulusan dari PBB, lepas itu PBB hantar sama Presiden Prabowo, baru Presiden Prabowo boleh gerakkan dia punya anggota-anggota ke sana semua ke Palestina. Sebab ini persetujuan yang perlu dilakukan. Mesti ada tanda tangan yang perlu dibuat. Sekiranya ada apa-apa berlaku, adakah ini yang salah begitu kan? Jadi ini adalah pendamaian yang ditengok daripada pelbagai aspek, keselamatan untuk Indonesia juga dan untuk orang-orang yang akan ikut ke sana. Sebab kita tidak tahu ini permainan si setan Nyahu tu ada lain-lain sikit. Jadi harap yang terbaik lah untuk Indonesia lagi satu. Sekarang Indonesia pun semakin disegani di mata dunia, dinampak apa yang berlaku, apa yang Indonesia buat. Sekarang soalnya memang Indonesia sekarang memang dilihat, tidak perlu dicakap lagi, memang sudah dilihat. Kalau kamu biasa untuk tengok berita-berita di luar negara, media-media dunia, banyaklah kamu boleh cek lah nanti di Google. Jangan pula kamu nampak TikTok, kadang TikTok ada yang tak betul. Cuma kamu cek di Google media-media kan, cari media-media dunia tentang Indonesia, apa yang akan semua orang ada letak di situ. Sebab apa? Sebab Indonesia semakin dipandang di mata dunia. Oke guys, jadi sampai reaction aku dan see you in the next video and comment react.